Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu al-ghibatu. Nek diurutaken bahwa kita hidup diperintahkan oleh Allah untuk takwa, menjauhi perintah, ngedoi cegah. Bahkan perintahnya Allah terhadap umat sebelum umat Muhammad, yaitu umat-umat yang telah diberi kitab sampai besok hari kiamat, hanya takwa. Wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Takwa adalah dawuh Kanjeng Nabi, la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada amalai salahu ba'dun hadaran mimma bi ba'dun. Seseorang tidak bisa mendapat gelar takwa, sertifikasi takwa, titel muttaqin, sebelum bisa mampu menjaga atau meninggalkan sesuatu yang tidak bahaya, khawatir terjerumus hal yang bahaya. Nah, perkara yang tidak bahaya, yang dikhawatirkan bahaya, yaitu ada 5. Hanya itu saja. Sesuatu yang tidak bahaya, enggak dosa, tapi menjadi sumbernya bahaya, menjadi pangkalannya bahaya, menjadi jalannya bahaya. Itu ada 5. Yaitu penglihatan, kedua pendengaran, ketiga lisan, mengucap, keempat hati, kelima perut. Nah ini betul tuh. Ketika kita bisa menjaga dari 5 hal, menjaga 5 hal itu, maka akan bisa mendapatkan gelar muttaqin. Lalu untuk penglihatan, untuk pendengaran sudah dibahas pertama. Yang ketiga yaitu lisan. Lisan perlu dijaga dari 8 hal. Nah, 8 hal itu yang pertama adalah kirbun. Kirbun itu adalah bujuk, ngapusi, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan iktikadnya orang yang mengatakan. Mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan iktikadnya orang yang mengatakan, itu diarani kirbun. Kedua, nggak usah saya bahas lagi, yaitu harus menjaga lisan dari mengingkari janji atau mengabaikan amanah. Jidro itu dalam bahasa Indonesia ini kan ya khianat itu jidro ini bahasa Indonesia ini apa ya? Mengabaikan amanat dan mawon. Dimaknoni suwalie ngoten mawon, karena bahasa cidra itu ya paling tadi cidra itu beda lagi. Bahasa cidra itu kan anggota yang cacat kan ya. Nah, bahasa Indonesia ini cidra ya apa? Nah itu saya nggak tahu bahasa Indonesia ini. Ya itu yang paling enak itu mengabaikan amanat, mensia-siakan amanat, tidak bisa dipercaya. Bohong dengan amanat beda. Kalau bohong itu kata-kata, kalau amanat itu mengingkari janji-janji yang telah disampaikan tapi memang sengaja mengingkari, atau diberi kepercayaan untuk mengurus sesuatu tapi
diabaikan, disalahgunakan, termasuk cidra itu mensalahgunakan kepercayaan. Contohnya korupsi itu termasuk cidra. Termasuk khianat. Khianat atau khulful wa'di bisa menjadi dosa kalau memang dari awal janji sudah tujuannya untuk mengingkari, tujuannya untuk mengkibuli. Nah, mulai dari awal memang tujuannya mengkibuli. Kalau memang tujuannya itu untuk memenuhi, tapi setelahnya itu ada sesuatu hal yang sehingga tidak bisa memenuhi, itu tidak bisa dikatakan khianat, tidak bisa dikatakan mengingkari janji yang di sini termasuk hukumnya haram. Karena memenuhi janji untuk memberi sesuatu itu tidak wajib diberi, tidak wajib dilaksanakan menurut mazhab Imam Syafi'i. Wajib dilaksanakan menurut mazhab a'immatus salasa. Yang ketiga adalah ghibah, ngerasani. Bahasa Inggrisnya menggunjing. Bukan gonceng, menggonceng, bukan lain, gonceng lain lagi. Menggunjing. Aduh. Masya Allah. Apa yang disebut menggunjing? Fatisanaka anha, jagalah lesanmu dari menggunjing. Menggunjing itu nanti akan disebutkan, yaitu menyebutkan sesuatunya, menuturkan perihal saudara orang lain, walaupun itu kafir, yang andai kata dia mendengar dia tidak suka. Baik itu menuturkan kekurangan lah sekarang. Kekurangan yang andai kata dia mendengarkan dia tidak suka, benci. Baik itu urusannya dengan zat seperti cebol, urus, pelonga-pelongo. Itu ngerasain. Zat atau sifat, ya oleh zat dibawa ucap urus dan terusnya mulai sifat, misalnya goblok, yes, pelunga-pelungu, pemane jenenge ditindak Jokodok, Jokowi malah dikali Jokodok. Yes, itu haram kabeh, itu ngrasani. Atau pekerjaan, dia suka ini, apalagi mengatakan dia keturunan PKI, dia kafir. Padahal orang Islam jelas ahli sholat, jelas orang kafir, bukan-bukan. Itu ngerasani. Masya Allah, lan ngerasani niku sama halnya bersodakoh ta'ala. Karena orang yang dirasani itu nanti tanpa harus ngamal perbuatan baik apapun, kalau dia tidak membalas akan menerima transferan kebaikan. Apalagi lek ngrasani niku dengan masal, maksiat masal di hadapan banyak orang, wah niki yo Masya Allah, eman. Nah ini dijaga saestu, khususnya wong wedok kudu luwih hati-hati. Wong lanang mboten. Ya wong lanang ya kudu ngati-ngati, sing luwih ngati-ngati wong wedok, tapi biasa sing tukang ngomong iku wong wedok. Lek wong lanang iku tukang mikir, angen-angen. Lek wong wedok tukang ngomong. Mulane rata-rata sing
keluarga niku sing mati dhisik sing lanang rata-rata. Masalah ya apa mikir ae. Lek mikir sesuai ya lara. Lek ngomong enggak. Mulane dalam sejarah tidak ada orang yang sakit karena banyak bicara, enggak. Tapi banyak mikir. Lah sing wedok pinter pidato, sing lanang gampang ndang mati mergo mikir. Ngenes. Nunggu saya ketinggalan. Nek kapan ngomong tapi mikir, lah wedok kan des gitu blek. Tanggane tuku TV wis ngomong. Tanggane tuku mobil ngomong, ganti mobil ngomong. Sing lanang ya ora jawab tapi mikir. Ya sesuk ngenes. Wal ghibatu asyaddu min salasina zinatan, masyaallah. Min salasina zaniyatan. Ngrasane niku dalam sisi tobatnya lebih berat dibandingkan 30 kali zinaan. Zaniyatan, salasina zaniyatan. Nanti wong ngrasani satu kali niku tobatnya lebih berat daripada zina 30 kali. 30 kali apa wae. Kali berantas, kali lesok, kali lesti, kali jari. Serba 30 kali, saya rasa ngitung 30 kali. Dalam masalah Islam. Kadzalika warada bil khabar, seperti itulah yang ada di dalam hadis. Loh kenapa? Tapi jangan salah paham. Jangan sampai dikatakan bahwa kerasaan dosanya lebih besar daripada zina, keliru. Tetap zina lebih besar daripada ngerasani. Karena zina itu termasuk dosa kelas kakap atau kelas gajah yang ketiga. Dosa yang pertama adalah yang tingkatan ranking 1, yaitu syirik alias kafir, kadang yang luigu. Kedua, qatlun nafsin bighairi haq, membunuh seseorang bukan karena hak, dengan tidak hak, bukan qisas dan bukan yang kerja tidak harus dibunuh lah. Ini ngalih di Jakarta, atau nyawa itu murah banget. 5 juta, 10 juta itu bisa nyawa. Masya Allah, penting juga ini. Kadang 5 juta kan ya melayang gak ini. Murah banget. Nomor 3 zina. Ini kelas kakak. Kendati zina merupakan dosa kelas kakak sing nomor 3, tapi mengguncing lebih berat dibandingkan zina 30 kali. Bukan hanya 1 kali, 30 kali. Loh, masalahnya apa? Kalau zina sekalipun 30 kali, ini hubungannya antara kita dengan Allah, tidak melibatkan sesama manusia, gak ganggu wong. Dosa yang hubungannya kepada Allah mudah diampuni, karena innallaha ghafurur rahim. Dan kang akeh ngapura ini
Raqimun tur kang akeh oleh welas. Welas ana ing akhirat, welas ana ing dunya. Mboten niku. Innallaha raufur rahim yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi jangan sampai kita terbujuk dengan pengampunan Allah. Sekalipun pengampunannya Allah besar, belum tentu kita itu diampuni. Karena Allah Ta'ala mendakwakan yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ada yang kalau orang itu dikehendaki oleh Allah disiksa, ya tersiksa. Kalau diampuni, diampuni. Ada. Jangan sampai kita pede dengan amal kita, tapi jangan sampai kita meremehkan dengan orang lain yang maksiat. Zaman Bani Israel ada seseorang abid, orang ahli ibadah, yang waktu itu lagi sujud ibadah, sujud nang Gusti Allah, sholat, lalu diinjak oleh seseorang. Wis ana wong sengaja ngidaki lah, nggak seneng karo wong niku wae. Kemudian dia mengatakan, wallahi la yaghfiru wa la yaghfiru dun dzamba. Wallahi innallaha la yaghfiru dzamba. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Akhirnya Allah dawuh, ya lawai, antara yaghfirullah dan awakmu sing gak disepura dosane. Malah justru sing gak disepura dosane niku sing sujud. Bukan sing nyidaki wong sujud. Kenapa? Kok malah justru yang tidak diampuni dosanya wong sujud? Karena dia merasa dirinya punya hak, punya keagungan, punya pangkat di hadapan Allah. Dan merasa dirinya jadi Tuhan. Ujub. Kenapa kok merasa dirinya Tuhan? Karena merasa dirinya itu Tuhan itu mengikuti pada dia, mana itu punya derajat. Dia berani bersumpah kalau Allah tidak mengampuni dosanya. Dia bersumpah tidak, aku si Allah tidak mengampuni dosanya, itu kan seakan mereka itu apa yang dikatakan dia sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Makanya malah justru yang gak disebut perkara disombong meruru ujub, kawok dengan dirinya. Betul ini. Karena apa itu dosa hubungannya kari hakullah. Demikian pula Nabi Musa alaihissalam rajulun salih. Nabi Musa itu berjalan dengan orang laki-laki yang salih. Tiba-tiba ketemu dengan rajul masyhurun bil fiski. Ketemu seorang laki-laki yang kondang dengan pasekannya. Tukang judi, adu PT, togel, wedoan wis wel. Sehingga orang yang masyhur bil fiski itu tidak berani mendekat, sungkan. Mergo rumangsa lek awake dosane akeh, rumangsa lek awake dosane gedhe, gak berani campur ulama wong saleh, gak berani campur nabi. Tapi dengan minder untuk mendekat kepada Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, beliau itu berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, terimalah tobatku ya Allah. Sementara orang yang soleh tadi juga sedang berdoa. Rupanya berdoa bersama-sama.
Lah orang yang soleh itu berdoa, ya Allah jangan kau campurkan aku dengan dia ya Allah. Jadi tahu kalau dia itu fasik, kalau dia itu penjudi, kalau dia itu tukang adu jagung. Orang yang soleh itu mengatakan, ya Allah jangan kau temukan saya, jangan kau kumpulkan saya dengan dia ya Allah. Akhirnya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Isa, qad ajabtu du'a ahumma. Musa, Isa, doanya kedua orang tersebut saya terima semua. Bagi yang berdoa agar diterima tobatnya, diterima karo Gusti Allah, akhirnya diterima tobatnya dan dadi wong sing ahli ibadah. Sementara orang-orang yang orang soleh tadi karena berdoa untuk tidak ditemukan, gak dicampur karo wong ini, akhirnya jadi mursal, jadi ndablek, malah terbalik, malah didukang ahli maksiat. Dari sinilah kita sebagai pengikut ajaran Ahlussunnah wal Jamaah harus ada di tengah-tengah antaranya Jabariyah dan Qadariyah. Jangan sampai terjebak dengan Qadariyah sehingga kita merasa amal kita bisa menolong untuk masuk surga, ibadah kita bisa menolong masuk surga. Tapi juga jangan seperti Jabariyah akhirnya ibadah bagaimanapun kalau tidak ahli surga tetap tidak masuk surga. Mendingan gak ibadah aja lah. Walaupun banyak sedekahnya, kalau memang takdirnya neraka ya tetap neraka. Sudahlah gak usah sedekah aja. Niki tergiring miring dateng Jabariyah. Tapi kita harus di tengah-tengah. Badan kita, jasad kita semangat melakukan perintahnya Allah, namun di dalam hati ada Jabariyah. Di tengah-tengah, jangan tidak Jabariyah, yaitu seperti Jabariyah apa? Yaitu kita yakin segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Sehingga neraka surga bukan amal kita, tapi neraka surga sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Sehingga terjadi dalam hati kita dalam selalu merasa khauf, merasa takut. Takut amalnya tidak diterima, takut dia su'ul khotimah. Duh, tengriku. Ojo diremehno, ojo ngremehno wong dosa, tapi kita jangan melakukan dosa. Niki. Nah, jangan sampai kita meremehkan orang melakukan dosa yang hubungannya dengan Allah, karena Allah Maha Pengampun. Lah kalau ngerasani, ya Allah tidak akan pernah ngampuni. Selama orang yang digunjing, selama orang yang disakiti, selama orang yang dicaci maki itu tidak mengampuni. Gak bisa ngampuni. Allah tak menegakkan ngampuni. Masya Allah. Berarti bagaimana jalannya? Harus minta maaf, minta halal, atau membayar kebaikan sesuai dengan kesalahan yang ditanggungnya, yang dilakoninya. Kenapa? Allah tidak akan mengampuni dosanya seseorang terhadap orang lain, terhadap yang Islam, selama dia tidak mengampuni.
Makanya harus waspada, apalagi yang dirasain, yang dikunci orang besar. Contoh saja seperti kita seperti ini ngerasain Pak Jokowi, ngerasain para menteri-menteri. Kapan kita akan minta maaf? Tiba di pintunya saja sudah diusir. Kapan kita harus minta maaf? Sulit. Atau sebelum minta maaf sudah kadung ketekanan malaikat. Ini jelas kita akan menjadi muflis. Pahala kita akan diberikan kepada mereka. Kalau tidak cukup menjadi kepahaman mereka akan dipikulkan kepada kita. Disitulah yang dimaksudkan riba lebih berat dibandingkan 30 kali 30 kali zina. Ini ku golekane angel niku 30 niku kali. Nah, saya bicara berapa yang saya ketahui, kali jari, kali lesok niku enggak. Kali legi itu. Kali Bambang. Kali berantas gak sampai 30. Itu bagian dalam hadis. Wa ma'al ghibah anta dzukura insanan bima yakrahu law sami'a. Wa anta mudabun zalimun wa in kunta shadiqa. Yang dimaksud mengguncing adalah kau menyebutkan orang dengan sesuatu yang andai kata dia dengar, andai kata dia tahu, tentu akan marah. Orang-orang yang marah karena pegel, tidak setuju. Walaupun kau jujur, itu dosa. Di rumahnya Fulan, oh sing Fulan diingklang nih bawah, nggak boleh. Nolok si Fulan diingklang, ngono Fulan ireng. Ketika saat mengatakan menolak-nolak kepada orang yang kulitnya hitam, Rasulullah mengatakan, laisal abjad aula minal aswad. Tidak berarti orang yang kulit putih lebih baik daripada kulit hitam indallah. Tapi kalau di hadapan manusia ya milih putih. Nah gitu. Lek kowe dengan kulit putih kulit nyemburitan akeh. Sik perawan-perawan. Ya niku sapi. Putih-putih niku. Wedhus. Detik insyaallah. Jangan dibedakan jangan membedakan kulit. Jangan membedakan bulu, karena kalau membedakan bulu mesti yang menang ketel, karena bulunya banyak. Haram itu haram. Anu kayak wong cek bol ya, nu haram. Menyebutkan fisik haram. Yang ketika dia mendengarkan tidak suka, dia benci. Sifat haram. Pecahan. Oh, tukang pemulung kayak loh ya. Pundi dalam pasien. Oh, pemulung itu kok. Padahal orang itu kalau disebut pemulung, asalnya pulung. Gak suka, makanya dosa besar. Ya biarin mau pemulung, biarin gua ingin teretong, biarin apa dunia sendiri. Kita tidak perlu untuk memaki-maki. Ketika
Ketika maki-maki di hadapan tidak di hadapannya, tapi kalau dia mendengarkan tentu tidak suka alias benci, itu disebut ngerasani. Bahasa Inggrisnya mengguncing. Jadi kalau Anda menyebutkan manusia dengan penyebutan yang andai kata dia mendengarkan tentu dia tidak suka, maka engkau akan dapat gelar mughtab. Mendapat gelar mughtab, wong gun. Kalau Anda menyebutkan sesuatunya orang yang andai kata dia mendengar dia tidak suka, berarti Anda ngerasain. Kayak toh utangnya pakai kata kayaknya. Wah, kayak utangnya kurang-kurang lah. Ini dia ngerasain. Kan disebutkan semacam itu yang nggak suka kan. Tidak sedikit kalau di Jakarta orang semacam itu melayangkan nyawanya karena ditagih jadi kita nggak bayar kan, wah ngasah gaman langsung bunyi dipateni itu tuh lain. Kurang balik sekali berkali-kali di apa kayak metro. Wah acaranya apa nih, masya Allah. Itu kan di Jakarta ini. Wa in kunta shadiqan, kalau kau jujur pancen dia seperti itu niku haram. Malah kalau gak jujur dosanya dua. Satu guncing, dua bohong. Itu nasabnya PKI. Leong itu orang PKI. Ini ku biasa sekarang penceramah-penceramah yang tidak berilmu, hanya modal berbicara dan orasi sehingga melewati batas syar'i. Tidak terasa para jamaah diajak maksiat setiap hari karena disuruh mendengarkan orang yang mengguncing tentang menjunjung presiden, menjunjung parti dan seterusnya. Masya Allah. Dengar. Walaupun memang gitu. Kayak sikile dua sisi kayak gini ya. Meripati kice kayak itu. Walaupun memang seperti itu tetap berdosa. Wa iyyaka wa rubatal qurra'il mura'in. Dan hindarilah cara ngrasani kiai. Qur'an itu kamu maca Quran. Kata Qur'an zaman biyen niku wong alim. Hindarilah, hati-hati kau terjerumus pada guncingnya orang alim, guncingnya seorang kiai, guncingnya seorang alim maca Quran. Lu apa guncing yang mereka harus kita waspadai? Wahwa antuf imal maksuda min ghairi tasrikhin. Kau memberi kepahaman kepada orang lain tentang sifatnya seorang tanpa dengan soreh, tapi dia paham. Contoh nih, watakulu aslahallahu faqad sa'ani wa ghammani ma jaro alaih. Ketika ditekoi sampeyan wong alim deh, des pundi kabare Pak Ri niku? Semoga-moga Gusti Allah dandani. Yo nyusahno maring ingsun. Suk nyumpekno maring ingsun, aku prihatin. Lho.
ketoknya kelihatannya mendoakan, substansinya menggunjing. Lha niki hati-hati ngrasane ne wong alim wong pinter ngaji niki. Terus budi kabare Pak Son niku. Muga-muga nang oleh hidayah. Kulo nggih susah, kulo nggih prihatin. Ngoten tok. Bahaya ini. Kenapa kok bahaya? Jadi aku saani wa qamani subhanallah taala yusliha. Muga-muga Gusti Allah gawe apik. Wa iya ayu sedekana wa iya na aya bulan muga-muga Gusti Allah gawe apik nang awake nang kendheke. Muga-muga dan dibuka karo Gusti Allah. Ini ngrasani nih wong alim. Gibai wong kura, wong alim maca Quran, gibai wong pinter. Sebenarnya itu ngerasani karena yang diomongi jelas paham apa yang terjadi. Kenapa kok di sini lebih bahaya daripada gunjingnya orang bodoh? Kenapa lebih bahaya gunjingnya dia daripada orang bodoh? Alasannya, fa inna hadza jama'a baina khabithain, karena mengumpulkan dua sifat yang sangat jember sekali. Mengumpulkan dua sifat, dua penjelasan yang sangat bahaya sekali. Apa itu? Nanti mengumpulkan dua hal yang sangat jember sekali. Yang pertama al-ghibah idza hasala bi atafahum bal akhir. Yang satu kesalahan besar niku dhek dihukumi ngrasani kalau dengan penyebutan kata-kata itu memberi kepahaman kepada saudaranya bahwa dia telah melakukan kejelek. Kan ngoten to pemahamannya. Piye kabare Pak ini kok? Insyaallah muga-muga ndang oleh hidayah. Ngene. Muga-muga ndang dituturno, muga-muga Allah menunjukkan kebaikan pada kita dan kepada dia. Lho ngoten. Niku ngrasani. Kalau memang orang yang kau omongin itu paham. Niki kebanyakan iki niku ngrasani wong kiai ngeten niku. Wal akhir tasfiyatun nafsi wal wasana alaihim bil bitaharruj wassalah. Bahaya yang kedua, bahaya yang pertama itu ngerasani tapi dia tidak siap ngerasani, enggak merasa ngerasani, merasa mendoakan sehingga tidak ada kesempatan bertobat, tidak merasa salah. Kedua, menganggap hatinya dia steril, hatinya dia bersih. Wasana aliyah bitaharruj wasana, dan memuji dirinya adalah orang yang patut diperlakukan baik sehingga ketika ada orang menginjak kepalanya marah. Wallahi wa la yaghfiru illa Allah la yaghfiru dzunuba. Ini pede banget. Wasana alayya bitaharruz wassalah, dan
Kedua adalah menganggap dirinya baik, memuja kepada dirinya bahwa dia terjaga dari maksiat, terjaga dari kejelekan. Walakin ingkana maksuduka min qaulika astaghfirullah ad-du'a fatqulahu fi sirri wa ini tamamta bisababi fa alamatu annaka la turidu fatihatahu wa izharo aibi. Tapi nggih ngoten, kalau dia merasa susah itu bisa nampak dalam sorotan mata. Bunga bisa nampak di dalam sorotan mata, benci bisa nampak di sorotan mata, senang juga bisa dilihat di sorotan mata. Karenanya kalau memang engkau betul-betul mendoakan dengan doa yang baik, lakukan ketika dalam keadaan tidak ada orang. Bangun malam, sholat tahajud, doakan ya Allah, mudah-mudahan fulan mendapatkan hidayah ya Allah, mudah-mudahan amal baiknya diterima ya Allah, mudah-mudahan dijaga dari kemaksiatan ya Allah, mudah-mudahan dikasih rezeki yang lancar ya Allah. Dengan ya pancen dongakno temenan, dongakno di waktu siri, tidak di hadapan orangnya. Ngoten. Ada di hadapan orangnya itu berarti gini rumah. Atau tidak di hadapan banyak orang lah. Akhirnya kalau di hadapan banyak orang tersebut akan mengerti bahwa si fulan itu jelek. Wani orang dikira. Jenengan wis tau ndongakno tanggane. Loh, ad-dinun nasiha, ketika panjenengan kepingin panjang umur, ketika panjenengan kepingin umurnya barokah, ilmunya barokah, rezekinya barokah, sedekahlah kepada tetangga. Kalau tidak bisa sedekah dengan harta, sedekah dengan doa. Ya Allah, si fulan panjenengan dadosaken bahagia. Belajar dia, dilatih. Kalau tahu apa saja, kau berdoa dengan doa yang bisa. Jadi kalau tidak bisa sedekah dengan harta, doalah dengan doa yang doa kau bisa. Misalnya dia sedang sakit, ya Allah sembuhkan penyakit dia ya Allah. Kalau dia itu melihat pemulung, ya Allah angkatlah ekonomi dia ya Allah. Wakilin tak kabeh muga diangkat terus. Kalau memang betul-betul berdoa dalam waktu syiri, wa ini tamamta bisababi fa alamatu annaka la turiku fatihatahu. Kalau memang kau betul susah dengan adanya kejelekan dia, kau tidak pasti, kau tidak akan pernah tahu maksudnya tersebut adalah wa inin tamamta bisa bab alamat doa nakala turibat dikatau. Kalau memang kau betul susah karena doa yang tadi, berarti kau akan menampakkan, tidak mengendaki dia tercemar kati dongakno. Nah, dengerin apa? Tanda kalau dia itu betul susah dengan perbuatan lain orang, karena itu sebagai kawan, karena itu sebagai teman. Satu, kau tidak akan pernah rela kalau dicabik-cabik
kesalahannya. Tidak rela. Walaupun salah. Ini sebagai hati nur. Nurani. Wa fi izharika al-ghamma bi aibihi izharu ta'yibihi. Karena engkau menampakkan di dalam menampakkan susahmu dengan aibnya dia dengan cara wa fi izharika al-gham, dengan kau menampakkan kesusahanmu di hadapan lain orang atas perbuatan orang yang tidak ada itu, menunjukkan bahwa kau menampakkan kejelekan mereka. Aku susah kali ini, Masya Allah, susah banget, prihatin. Kau tampakkan keprihatinanmu, berarti kau tunjukkan kejelekan mereka. Wa yakfika zajiran 'anil ghibah qalu ta'ala wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Cukup untuk mengendalikan mulutmu dari ghibah. Ingat firman Allah, jangan sekali-kali sebagian engkau telah memaki-maki, telah yang ngerasani ini. Bahkan yang lain, ayo hibbu hadim mayakul rahmahi mayitang fakaritumu. Apa kamu suka rela saudaramu telah makan bangkai dengan dagingnya saudaranya sendiri dalam keadaan mati. Wa qad sabakallah sedawa. Nah, sing nomor 3 iki bae sedawa. Nggih pun niki mawon lek wonten sing ditangletaken. Sing besok mulai kemawon. Cara mengendalikan untuk hibah supaya kita tidak hibah. Mboten. Jal wonten sing tangletaken mboten. Nggih. Pun kadung ngrasani. Nggih. Ya tobat. Tobatnya kalau dia masih ada ya minta tolong, minta ampun. Kalau kita orangnya yang kita rasain itu tidak ada, tidak ketemu atau sudah mati, maka perbanyaklah kebaikan untuk dia sehingga setara dengan kesalahan kita. Kita sedekah untuk dia. Yes, dongak terus Fatihah. Jadi disodakoi yang setara dengan kesalahan dia. Ini ku belikan alfat disodakono. Kalau tidak ada alfat al-fatihah, ini nih. Langge belikan wedus. Wedusnya apa? Wedus kacang. Kalau nggak ada wedus, yo kacangnya belakang. Ya gitu nih. Nah, ya ngoten. Ya berarti ya banyak mereka ada berjadi. Nanti secara gampangan kalau sudah dia punya hutang banyak, yang udah utangnya uangnya bagaimana? Tetap harus nyaur. Dan doakan sekali lagi kepada setelahnya salat, pengampunan kepada mereka-mereka yang telah kau salahi. Lani astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li masyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil hukukul wajibati alayya wa li ashabil man hukukul wajibati alayya. Dan orang-orang yang punya hak dan kewajiban terhadap kita dongakno terus. Li wali walidayya wa li ashabil hukukil wajibati alayya. Li wali walidayya wa li ashabil hukukil wajibati alayya. Lan ku abot. Wong lakoni dosane abot kok balik ora abot.
Ngoten. Dan penyesalan. Nah, kalau memang belum lunas sudah mati, pokok yang penting tujuannya nyaur lah, gak masalah. Walaupun gak iso nyaur, yang penting tujuannya nyaur. Insyaallah itu nanti diselamatkan oleh Allah Ta'ala karena tujuannya baik. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu terserah daripada niatnya. Orang akan mendapatkan opah dari apa yang ia niati atau tujuannya. Nggih, terus wonten malih. Nggih. Berarti itu yang itu kalau nggih. Tetap kita husnudzon. Dia bukan orang jelek, tapi orang yang masih akan baik. Maka usahakan saja tetap karena dia sebenarnya masih berusaha baik. Dan tidak perlu kita menyebutkan kebaikan. Kalau memang engkau baik akan diterima. Contohnya seperti bawang putih karo bawang merah. Bawang kuning, kelenting kuning, kelenting merah, kelenting hijau. Walaupun kelenting merah itu nampaknya jelek, dipakai dengan pakaian bercompang-camping, dipenuhi dengan kotoran karena anak tiri. Tapi yang diterima oleh hadirin lumut kelenting merah, kelenting kuning. Walaupun di situ jelek, tapi kelenting merah, kelenting hijau walaupun di situ dihiasi dengan perhiasan yang baik, tapi karena bekasnya yuyu kangkang, tetap gak diterima. Kita lagi pangeran iki ngoten. Innallaha la yanduru ila suwarikum. Ketoke welek, gak siap tiba atine api, akhirnya diterima kali andi-andi lumut. Sing siji ketoke apik, tibake mukhlid. Tidak mukhlis tapi mukhlid. Ada tujuan yang lain tibake masih tercampur. Jadi sing jenenge diberikan kepada orang lain ibadahnya sama dengan yuyu dengan apa tuh kelenting merah masih diberikan kepada ini ku yuyu kangkang itu. Wah ini walaupun ini dia andi lumut iki enek prawan cantik lamar siro. Jenenge kelenting apa lagi. Nah jarina niku mboten ibu kula mboten trima. Senajan ayu niku bekase yuyu kangkang. Akan ngoten ta niki. Lha teng niku lho, mboten kenging. Lani aja ndongakno elek nang wong. Lani jajal kita usahakan berbuat baik kepada orang lain. Kalau tidak bisa dengan uang, dengan senyuman atau doa sajalah. Jajal pengin ndongakno, mari salat ndongakno, Fatihah datang saudara kita yang jauh, mudah-mudahan dapat hidayah. Ngoten niku sing ikhlasi teng gunung. Dewean ora nek wong panjenengan ya Fatihah nang tonggo-tonggo niku ape luar biasa. Nggih, terus wonten malih. Lek ngrasani kesaenan iki anu. Lek kesaenan duduk ngrasani. Wong pelanggaran ngrasani itu kalau dia mendengar enggak suka. Kalau kebaikan kan masa dia enggak suka. Ngoten. Nggih, terus sabun Al-Fatihah.